Jadi topik pembahasan kita yang pertama adalah katekese bersama orang-orang difabel. Perhatian gereja kepada orang-orang difabel bersumber dari tindakan Allah dengan mengikuti prinsip inkarnasi Putra Allah yang menghadirkan dirinya dalam setiap situasi manusiawi. Gereja mengakui dalam diri orang-orang difabel panggilan kepada iman dan hidup yang baik dan penuh makna. Jadi, contoh kecilnya ialah orang-orang difabel ini biasanya lebih menghayati imannya kepada Kristus dengan penuh kepercayaan. Lalu, yang kedua adalah orang-orang difabel adalah peluang untuk pertumbuhan komunitas gerejawi, dan dengan kehadiran mereka, komunitas gerejawi didorong untuk mengatasi prasangka-prasangka budaya. Maksudnya di sini tuh gerejawi didorong untuk mengatasi prasangka yang menganggap bahwa difabilitas menimbulkan rasa malu dan ketakutan, padahal orang-orang difabel ini dapat membantu kita untuk mengetahui harapan di tengah keputusasaan dan kelemahan setiap orang. Lalu yang ketiga adalah tugas gereja lokal adalah untuk membuka diri kepada penerimaan dan kehadiran biasa orang-orang difabel dalam program-program katekese dengan mendorong budaya inklusi. Ini meminta katekis mencari saluran komunikasi baru dan metode-metode yang lebih sesuai untuk mempermudah perjumpaan dengan Kristus. Ini dicontohkan dengan metode komik kitab suci sebagai media visual. Maksudnya bagi orang tunarungu dapat menghayati kitab suci dalam bentuk komik bergambar, dan jika mereka belum mengerti, kita bisa menggunakan bahasa tubuh. Sekian pembahasan dari topik pertama. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Katekese bersama orang-orang migran. Fenomena migrasi adalah fenomena yang mendunia, menarik jutaan orang dan keluarga yang terlibat dalam migrasi-migrasi internal di dalam setiap negara. Sebab-sebab migrasi diantaranya adalah konflik perang, penganiayaan. Dalam katekese bersama komunitas, penerimaan diberikan perhatian untuk memotivasi kewajiban untuk bersolidaritas dan memerangi prasangka negatif. Katekese ini tidak dapat merujuk kepada masalah-masalah berat yang mendahului dan mengiringi fenomena migrasi seperti persoalan demografis, bertambahnya penduduk di Indonesia, dan banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia. Gereja Sui Iuris merupakan suatu paguyuban umat Kristen yang dipersatukan oleh suatu dengan tradisi teologis, yaitu kita berbicara tentang Tuhan, sedangkan liturgis, perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen tobat, serta spiritual sendiri, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Sangat diperlukan adanya dialog dan kerjasama serta mungkin antara gereja asal dan gereja penerima. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu katekis bersama orang-orang emigran. Untuk subtopik yang pertama yaitu bantuan religius di negara-negara emigrasi. Hubungan-hubungan antara gereja-gereja asal dengan anak-anaknya tidak dapat diputuskan dengan berakhirnya proses migrasi dan menetap di tempat berbeda di luar atau di dalam batas-batas negara. Ini artinya bahwa setiap hubungan antara gereja dengan umatnya itu tidak dapat diputuskan dengan putusnya juga hubungan antara migrasi. Jadi hubungan antara gereja dengan umatnya itu tetap dilanjut dengan berbagai cara, dengan berbagai bantuan-bantuan yang dilakukan oleh keuskupan. Lalu bagaimana hubungan itu berlanjut? Yang pertama yaitu pembentukan tempat-tempat kapelan, yaitu tempat-tempat untuk berdoa untuk para umat yang tetap mempertahankan imannya. Yaitu yang kedua, kegiatan-kegiatan misi. Yang ketiga, bentuk-bentuk lain bantuan spiritual. Mengapa hal ini dilakukan? Yaitu dengan tujuan mempertahankan iman yang dihayati di negeri asal. Kemudian bantuan spiritual dan bantuan material.
Lalu bagaimana cara mencapai tujuannya? Yaitu keuskupan mengirimkan bantuan material yang berbentuk para imam yang dikirimkan ke berbagai tempat, biarawan-biarawati juga. Mengapa hal ini dilakukan? Ini untuk memberikan bantuan spiritualitas. Jadi para imam dan para biarawan-biarawati yang dikirimkan itu adalah para biarawan dan biarawati yang memiliki jiwa-jiwa misioner yang besar. Kemudian, lalu apa saja yang dicakup? Yaitu yang dicakup pada bantuan spiritualitas ini yaitu kursus-kursus katekis. Kemudian inisiasi Kristiani dan bina lanjut. Jadi dalam bahasa dan tradisi gereja asal. Jadi para biarawan-biarawati, para imam-imam, mereka tetap melanjutkan kursus-kursus katekis di mana para umat sudah mendapatkan hal itu di gereja-gereja asal. Hal ini dilakukan agar mereka juga tidak lupa dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Hal ini menjadi sarana berharga untuk hidup Kristiani, komunitas-komunitas emigran, dan untuk kekayaan spiritual gereja penerima. Kemudian bagaimana katekis melakukan? Yaitu katekesi diatur dan dijalankan dalam persetujuan penuh uskup setempat, sehingga katekis dikembangkan selaras perjalanan gereja, partikular, dan tahu menggabungkan rasa hormat terhadap identitas dan komitmen integrasi. Kemudian subtopik yang kedua, yaitu katekesi di negara-negara asal. Yang pertama, kembalinya emigran waktu singkat ke asalnya bertepatan dengan pesta-pesta tradisional. Jadi dalam kembalinya emigran dalam waktu singkat ke asalnya itu selalu bertepatan dengan pesta-pesta tradisional, dan itu menjadi kesempatan para emigran untuk mengadakan seperti doa, seperti penghayatan iman kembali, penerimaan sakramen Ekaristi. Yang kedua, menghargai keadaan ini dengan menunjukkan iman, yaitu menjelaskan masalah kondisi emigran terkait dengan moral. Maka, apa hubungannya dengan katekese? Emigran diminta dapat merayakan perayaan sakramen. Hal ini menuntut suatu persiapan katekis, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dalam acara pesta-pesta tradisional, dalam kembalinya mereka ke tempat migrasi dalam waktu yang singkat, mereka diminta untuk mengadakan acara sakramen Ekaristi. Hal ini juga diperlukan bantuan katekis, maka dikirimkanlah para imam dan biarawati atau orang awam yang memiliki jiwa-jiwa misionaris yang besar. Jadi iman yang mereka dapatkan di tempat emigran itu tidak mati. Jadi iman itu tetap ada, penghayatan terhadap Kristus itu tetap ada. Demikian topik yang boleh saya jelaskan. Untuk topik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi saya akan bahas tentang katekese bersama orang-orang terpinggirkan. Siapa itu? Orang-orang marginal adalah mereka yang hampir atau sudah di situasi terpinggirkan. Yang kedua, lalu bagaimana tanggapan gereja mengenai orang-orang terpinggirkan? Yang pertama itu memandang mereka secara istimewa. Yang kedua, gereja harus waspada dan siap mengenali karya-karya belas kasih Kristus. Dan yang ketiga, melaksanakan dengan kemurahan hati dan antusiasme. Berikutnya, hal-hal yang dipersiapkan untuk pewartaan awal dan katekese. Yang pertama itu keragaman situasi, yang kedua memahami kebutuhan dan pertanyaan setiap orang, yang ketiga memberdayakan relasi antara pribadi. Selanjutnya, katekese bersama orang-orang di penjara. Pandangan secara umum, yang pertama, tempat di penjara sangatlah terbatas. Yang kedua, tanah misi autentik evangelisasi. Yang ketiga, laboratorium perbatasan pelayanan pastoral. Selanjutnya, isi mendasar katekese untuk pernapi. Yang pertama, bersifat sesekali dan eksperiensial. Yang kedua, kerigma keselamatan dalam Kristus. Yang ketiga, pengampunan dan pembebasan. Selanjutnya, akibat perjumpaan langsung dengan kitab suci. Yang pertama, penghiburan dan penyembuhan hidup yang rusak oleh dosa. Yang kedua,
membuka ruang pendidikan luang dan rehabilitas. Sekian, terima kasih.